Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana apa yang berbeda? Alhamdulillah baik sekali. Bapak sehat nggih? Kita saling berbagi, saling mendoakan dan semoga perjalanan di Kalimantan jadi itu ya. Langsung saja diminta maaf tadi sudah coba nyantai flash sih ini flash kita bisa berbagi sharing dengan perasaan yang mencakup tidak ada yang maksud yang lain kecuali kita enjoy mengalir supaya nanti kita baik juga dalam masalah pendampingan ini yang perlu saya fokus pendampingan adalah di sini satu tadi kemudian pada fokus ini setelah dari kita kelas 1 kemarin itu visi guru penggerak dan nilai peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, kemudian sampai komunitas provinsi kita sudah berjalan ke modul titik 1.3 sampai selesai kemarin juga menuju ke 1.4. Maka fokus pendampingan negara itu bagaimana peran penjenengan di dalam sekolah kemudian bagaimana menggerakkan komunitas membentuk komunitas praktisi kemudian visi tersebut bisa terjadi perubahan di sekolah mungkin pada waktunya ini mungkin juga pelajaran baru ini kaitannya dengan BPD perencanaan basis data dengan akan berbeda visi dan misi itu kemudian sudah disiapkan dokumentasi terima kasih Bu Nida dokumentasi yang diberikan kemudian apresiasi selama 1 bulan ini Bu gimana perkembangannya dari guru penggerak. Alhamdulillah luar biasa Pak ilmu yang diambil dari kegiatan yang dulunya saya mungkin tidak tahu sekarang sedikit tahu dan nanti semoga selanjutnya saya semakin tahu dan bisa menerapkan ilmu yang ada dari pendidikan guru penggerak ini di sekolah. Ya ini posisi guru penggerak di lokal 1 kemarin itu sudah punya ancang-ancang kemudian di modul 1.3 kita kemudian baca itu kemudian di sekolah ini gimana Bu? Dari kemarin awalnya mungkin menjadi guru sampai menjadi guru saya belum tahu visi itu membuatnya seperti apa itu kan ternyata ada musik Ya. Dulu awalnya saya tidak mengerti bagaimana cara membuat visi. Saya pahamnya itu yang penting di sekolah itu pasti ada visi. Ternyata untuk membuat visi itu ada langkah-langkahnya. Jadi yang awalnya kita harus melihat latar belakang sekolah, keadaan sekolah seperti apa. Lalu bisa membuat visi berdasarkan latar belakang sekolah. Dan kita tidak bisa sembarangan menetapkan visi sesuai dengan keadaan sekolah. Intinya tidak boleh sembarangan. Melihat dari latar belakang di sekolah saya, anak-anak di sini itu saya pengennya itu kalau menjadikan anak-anak itu yang masih aktif, berani, terus tetap beriman pada Tuhannya masing-masing. Anak-anak harus bisa berprestasi, percaya diri, dan yang paling penting untuk saat ini karena ada banyak kemajuan teknologi, anak-anak harus bisa inovatif dan kreatif. Ya tentunya di situ mungkin jadi staf sudah tahu saat ini kita membuat PBD perencanaan basis data tapi visinya itu akan oke lanjut alhamdulillah sudah diterapkan dan kita menuju ke refleksi ya refleksi bagaimana dukungan dari KS. Alhamdulillah kemarin ibu kepala sekolah sangat mendukung saya, terutama ketika saya berkoordinasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan PPP
berkaitan dengan komunitas praktisi, pembuatan visi misi sekolah, kepala sekolah sangat mendukung jika saya ikut terlibat di dalamnya. Untuk komunitas praktisi, alhamdulillah kemarin ibu kepala sekolah sudah meng-ACC dan harus segera dibuat komunitas praktisi yang ada di sekolah, karena memang di sekolah belum ada dan memang harus ada yang mengawali. Seperti itu Bapak. Oke, kemudian komunitas luar biasa, kemudian mungkin bentuk dukungan tadi sudah, berarti kan muncul ACC dari semuanya. Nah, terkait dengan itu kan baru ya, CPD baru, belum. Tantangannya pasti ada untuk menggerakkan komunitas itu memang sangat luar biasa karena orang yang mau dan tidak garis bawah tidak dan kurang berminat itu pasti ada. Nah itu mungkin salah satu tantangan saya untuk menggerakkan sekolah. Nah terkait dengan itu, rencana kedepannya bagaimana? Rencana saya ke depannya saya tetap akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Saya tidak mungkin akan berjalan sendirian. Kalau nanti saya baru terus berjalan sendiri kan pasti banyak hal-hal yang tidak diinginkan di dalamnya. Oleh karenanya saya tetap akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya saya juga berkoordinasi dengan staf untuk membuat rencana-rencana selanjutnya tentang komunitas belajar, komunitas praktisi yang akan dibuat, dan juga untuk perencanaan membuat visi misi yang ada di sekolah. Mungkin luar biasa, refleksi luar biasa di lingkungan sekolah ini. Kemudian kita menuju ke refleksi diri, bukan pada dirinya. Yang dilakukan dari setelah menjalankan modul 1.1 dan 1.2 setelah 1.2. Perubahan saya Pak, dimulai dari modul 1.1 tentang nilai hidup penggerak. Mungkin kembali lagi bahwa pendidikan itu memang harusnya berpusat pada siswa. Seperti seperti apa yang telah diajarkan oleh KHD, pemikirannya KHD berpusat pada siswa yang mungkin dulunya saya mengajar biasa saja, ya sekarang saya harus mengutamakan siswa saya. Apa yang diminta siswa saya harus bisa memfasilitasi dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada. Nah untuk selanjutnya di 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak. Ini yang masih menjadi tantangan saya tadi, karena memang menggerakkan orang itu ya banyak plus dan minusnya seperti itu, dan juga memang harus ada dukungan dan kesadaran diri yang ada. Terus yang ketiga tentang visi guru penggerak, alhamdulillah kemarin dari mempelajarinya saya sudah bisa membuat sendiri meskipun dengan melihat latar belakang yang ada, dan semoga nanti untuk kedepannya jika visinya sekolah waktunya untuk membuat lagi, saya juga bisa ikut berkolaborasi di dalam. implementasikan di lingkungan kelas sekolah, kelas anak-anak kemudian ini anggapan dan respon dari murid Anak-anak respon muridnya, anak-anak sedikit kaget karena kebiasaannya saya mengajar di depan, terus saya menuliskan, saya yang istilahnya menyuruh mereka, dan sekarang gantian saya memfasilitasi mereka apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan, saya harus memfasilitasi mereka. Jadi terkesan saya juga menghitung mereka, karena anak-anak yaitu awalnya memang kaget kenapa cara belajar seperti ini. Akhirnya kan jadi anak-anak semakin tertarik, anak-anak semakin tertarik, terus mereka semakin perhatikan seperti itu. Nah, setelah itu tadi dirasakan kepada anak-anak, rasa anak
apa tuh yang muncul setelah mempelajari mobil tadi dan ada teman, rekan guru, kemudian murid, perasaan saya setelah belajar, saya semakin pengen mendalami lagi. Jadi kayak ilmunya itu masih baru, ini jalannya masih sekitar 2-3 bulan, masih seperempatnya, belum ada separuhnya. Jadi semakin penasaran, ternyata di guru penggerak itu ilmunya sangat luar biasa, banyak sekali yang bisa diterapkan. Dari yang tidak tahu, saya semakin sedikit tahu dan semoga nanti menjadi lebih tahu dan bisa menerapkannya di sekolah saya. Yang sudah baik ini akan Lebih baik lagi. Iya. Dari yang belum baik, harus menjadi yang lebih baik. Kita harus bisa mengerti proses baik itu mencegah depresi bukan diri, merencanakan merintis komunitas praktisi di sekolah. Tadi kan tadi gimana pemenetaannya ya tantangan tadi. Tantangannya. Mulai dari gimana? Dari kecil atau mulai dari mana? Saya memulainya rumah saya mulai dari awal karena berkoordinasi dengan kepala sekolah dan sudah alhamdulillah di ACC. Selanjutnya saya berkolaborasi dengan sekolah juga setelah mengiyakan dan mendukung juga. Yang ketiga saya mengajak sejawat saya dulu, Pak. Saya menjelaskan apa itu komunitas praktisi dan kegunaan dan manfaatnya apa. Saya memulai dari rekan sejawat karena mungkin yang masih seumuran, jadi kayak kita itu lebih gampang untuk berkoordinasi ya seperti itu. Nah nanti rencana kedepannya semoga saya bisa mengajak bapak ibu guru yang lainnya untuk bergabung dengan komunitas yang ada di sekolah. Nah terkait dengan tantangannya tadi mesti ada yang mau dan tidak, yang belum mau, belum Pak. Ya, belum. Mungkin nanti dengan jalan waktu bisa tergerak. Oke. Yang menarik dari menjelaskan kan ada cerita di balik itu untuk menggerakkan teman-teman. Yang menarik kemarin alhamdulillah satu dari teman salah satu alhamdulillah kemarin setelah saya bercerita tentang apa itu guru penggerak terus yang terjadi di guru penggerak apa, alhamdulillah kemarin ada teman yang datang dan insya Allah akan ikut pendidikan di angkatan 11. Semoga untuk teman-teman yang lain juga bisa mengikuti dari ketertarikan dari cerita-cerita saya setelah mengikuti proses pendidikan guru penggerak meskipun masih baru. Oke Bu, setelah itu strategi yang perlu tadi strategi apa itu untuk menggerakkan konflik dan sebagainya. Ya, strategi yang saya lakukan yang jelas ya balik lagi Pak, mengajak itu tidak langsung itu the point. Ayo, kalau saya langsung menantang, ayo ada sesuatu kan masih gitu. Nah, saya pertama saya harus mendekati. Pertama saya harus mendekati. Saya mengajak ngobrolnya secara istilahnya pendekatan. Jadi tidak serta-merta saya langsung menuju ke arahnya. Terus apa yang diinginkan, rencananya apa yang diinginkan, apa yang ingin dilakukan. Terus bertanya juga tentang selama ini keluhannya saat mengajar di kelas, mungkin keluhannya apa, seperti itu Bapak. Nah sekarang itu sudah diskusi pada perubahan prakarya sudah disampaikan tadi bahwa visi dan mungkin butuh proses untuk visi perubahan. Dari visi yang saya ambil itu tentang inovatif dan kreatif salah satunya prakarsa perubahan. Di sini tuh masalah paling banyak itu tentang sampah. Akhirnya saya mengajak anak-anak itu untuk berinovasi dari sampah yang ada. Alhamdulillah sudah berjalan.
dengan saya kolaborasi dengan utama anak OSIS dulu, alhamdulillah sudah berjalan. Terus mereka mau diajak, terus seperti memilah sampah itu sudah jalan. Terus selanjutnya anak-anak saya ajak untuk berkreatif dengan memanfaatkan sampah ini digunakan untuk apa. Ternyata anak-anak itu kreatif Pak, kreatif. Anak-anak bisa membuat banyak macam-macam ini dari kerajinan dari tulang sampah, karena memang sampahnya di sini yang paling banyak adalah plastik, gelas. Sampai itu tadi sudah disampaikan visi kemudian masalah untuk lingkungan, masalah untuk dan setelah ini tidak akan setelah biasanya ya yang kalau di tegasan itu bagaimana nantinya rencananya supaya tidak stagnan monoton, artinya malah tidak ada yang indonesia malah tidak berkembang. Mungkin sudah mungkin ada yang kalau saya sudah lihat dari ini saya sampaikan semua dan hari ini mungkin ada sampaikan ke saya mungkin alhamdulillah sudah selama pendampingan tidak ada masalah, Bapak banyak membantu, tidak ada pertanyaan, selalu membantu juga, responnya juga, terus apapun yang ada jadi kendala itu akhirnya teratasi karena Bapak sangat biasa senang berarti yes. Dan juga suka memberi masukan-masukan kepada dan jangan bosan untuk terus memberi motivasi pada kami ya Pak. Andaikan boleh ini Bu Penggerak sudah selesai, ya izinkan saya untuk terus kalau ada waktu mungkin jalan-jalan berbagi sambil rekreasi. Karena tadi ada pada arahan dari Bu Musrika, Pak ini alhamdulillah ini belum anak-anak aktif. Kalau nanti musim panen kacang alhamdulillah Bu, malah saya diajak ikut panen Bu. Kita sekolah di sana, kita mengajarkan ilmu di sana. Bermain apa istilahnya dalam keberkahan, kesyukuran panen ya, panen raya misalkan ya, kesyukuran menjalan untuk ke sana mensyukuri nikmat Allah, ilmunya masuk, yaitu bagaimana cara main, ekonomi IPS-nya masuk, kemudian budgetnya, untungnya masuk, rugi laba masuk, kemudian itu apa Bu, itu adalah pembelajaran rekreatif Bu, tidak harus seperti tidak harus seperti yang saat ini rekreasi malah kecelakaan. Itu justru malah luar biasa. Pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna berdampak, narasumbernya nggak jauh dari kita. Asik sekali. Bisa diterapkan setiap harinya malah saya malah ingin seperti itu kalau yang di pikiran-pikiran gitu, malah sewenang malah. Itu ya apresiasi kita, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nia atas kebersamaannya hari ini, dan mungkin kalau saya lagi kurangnya mungkin kita siap saya berbagi untuk perkembangan pendidikan filsafat lebih lanjut, kemudian bisa mengembangkan murid dan fantastik yang bersekolah. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Pak. Ya, terima kasih Bu, mohon izin diperkenankan kami VV untuk mendampingi di individu CGP di sekolah pendidikan. Jangan sakit hati. Terima kasih Bu. Kehadiran kakak saya di sini adalah untuk menanyakan itu, kemudian terkait dengan perkembangan CGP dalam satu bidang. Yang kemarin kita sudah di sini PI 1, ini PI 2, bisa diberitakan Bu. Perkembangan itu CGP Bumida, alhamdulillah ya, ada perubahan kemajuan, karena Bumida sudah membahas tentang visi misi ya, kan memang seharusnya visi misi sekolah itu kan ada perubahan setiap KSRI. Nah ini Bumida sudah berencana mengusulkan untuk visi misi yang mengarah ke P5 bagaimana profil pelajar Pancasila. Jadi kita masukkan nanti ke dalam visi misi
visi misi yang sudah ada di SMP ini ya mungkin ada perbaikan sedikit-sedikit walaupun tidak merubah semuanya secara total, kita perbaiki sedikit-sedikit, kita masukkan profil pelajar Pancasilanya dimasukkan visi misi tersebut. Luar biasa Bu. Berarti artinya gayung bersambut ada CGP gitu ya. Kebetulan pas ada nanti visi misi tahun pelajaran berikutnya pas gayung bersambut KS mendukung luar biasa. Terima kasih atas peran dari dukungan dari KS terhadap CGP yang saat ini berjalan di pendidikan guru terapi. Mungkin itu nanti terus kemudian kaitannya dengan hidup teman-teman mungkin ada komunitas partisi penggerakkan teman-teman bagaimana Bu peran Bunida nilai dan peran guru penggerak ini? Bagus, sebenarnya sudah menggerakkan teman-teman ya untuk teman-teman itu memajukan SMP 2 itu menggerakkan anak itu bagaimana ya bergerak untuk semuanya ya kepada rekan guru, kepada anak-anak ini sudah sesuai dengan visi misi guru bergerak dan menggerakkan. Subhanallah, alhamdulillah. Semoga nanti pendidikan kita menjadi lebih maju dan lebih berdampak itu ya kepada anak didik kita ke depannya, masa depan mereka. Itu harapan kita. Nah, karena sudah ada dukungan dan harapan dari itu, mungkin kalau andaikan ada tantangan mungkin dari Bu Nida, ya kalau tidak mungkin. Tantangannya harus kuat mental saja. Jaga jarak. Kuat mental, jaga jarak, bagi waktu itu. Ya, itu memang tantangan yang umum yang sudah harus bagaimana. kuat. Siap. Dukungan kepala sekolah terutama yang kami butuhkan. Ya, gimana bisa memanggil Indonesia Maju, Indonesia Maju. Dengan waktu terima kasih atas perkenannya untuk kita responsif untuk sedang komunikatif. Semoga Bu Nida untuk CGP ke depan ini masih di pendampingan kedua dan pendampingan bulan berikutnya serta nanti bisa di guru ya. Amin. Ya, semoga Saulada ke depannya tetap semangat untuk Indonesia maju. Amin. Mohon maaf Bu kalau saat ini saya udah buat dengan di